dipersembahkan oleh Baik, pemirsa, tadi kami sudah tampilkan hasil survei terkini dari setidaknya ada 3 lembaga, ada LSI, kemudian ada IPO, Indonesia Political Opinion, dan juga Indikator Politik Indonesia. Ke Mas Adi, kalau kita lihat dari 3 survei terakhir itu elektabilitas Ganjar trennya menurun. Saya ingin tanya, apakah betul elektabilitas Ganjar ini trennya menurun? Salah satunya karena narasi-narasi kritik yang belakangan sering menyerang pemerintah. Kalau saya membaca hasil survei yang tadi dimunculkan, saya kira itu boleh sambil dimunculkan lagi teman-teman hasil saya kira surveinya? itu survei dimunculkan sebelum Ganjar memberikan nilai 5 ya untuk supremasi hukum. Kalau tidak keliru ini kan 3 hari 4 hari yang lalu kan Ganjar ngomong ini. Rilis ini kan sebenarnya kalau tidak salah sekitar sebulan yang lalu. Jadi itu di luar itu sebenarnya. Saya nggak tahu kalau setelah Ganjar memberikan angka 5 terhadap potret hukum, apakah naik ataukah justru turun? Kan perlu diuji lagi kalau kita membaca survei. Itu yang pertama. 17 November. Iya, itu kan sebelum Ganjar ngomong ini, Bang. Sebelum Ganjar ngomong Minggu lalu. angka 5. Oleh karena itu, bagi saya memang ke depan menjadi pertaruhan yang cukup luar biasa. Apa yang Dikencengin lagi dipertaruhkan? kritiknya, Pak. Karena memang tanpa mengkritik sekalipun harus diakui pendukungnya Jokowi itu secara perlahan ada yang migrasi mendukung Prabowo Subianto dengan Gibran. Karena kan secara perlahan orang mulai terkonfirmasi bahwa pilihan politik Jokowi di 2024 tidak pernah ke yang lain, pastinya ke Prabowo dan Gibran. Dulu mungkin orang masih membaca Jokowi itu main 2 kaki antara Ganjar dan Prabowo Subianto. Tapi ketika Jokowi merestui anaknya maju berdampingan dengan Pak Prabowo Subianto, ya otomatis pilihan politik Jokowi pastinya tidak yang lain, apalagi ke Anies, pastinya ke Prabowo Subianto dan Mas Gibran. Ini yang saya kira bahwa harus diakui tanpa mengkritik sekalipun tren bahwa pemilih-pemilih Jokowi non PDIP itu akan migrasi dan pindah ke Prabowo Subianto. Apakah kritik yang dilakukan oleh oleh Ganjar ini kontraproduktif dengan elektabilitas? Kalau kita mau jujur ya harus diakui karena di tengah tingkat approval rating yang 75% ke atas tentu mengkritik Jokowi itu tidak kondusif. Ini yang sepertinya mengkonfirmasi kenapa Puan Maharani itu menyampaikan kepada publik akan mencoba untuk mengevaluasi dan mengkoreksi. Tapi begini, ada ceruk pemilih yang sebenarnya masih bisa dikapitalisasi oleh kubu Ganjar, yaitu adalah orang yang mungkin menganggap persoalan politik dinasti terkait dengan MK-MK, terkait dengan indeks demokrasi yang dianggap turun itu harus sampai ke lapisan masyarakat. Karena yang tahu isu ini kan hanya kelompok menengah ke atas. Masih kelompok atas ya? Di mana gitu ya tingkat cakupan orientasi terkait dengan hal yang negatif ini baru sekitar 15-20%. Mostly 75% masyarakat di bawah itu tidak melihat itu sebagai suatu hal yang tadi Mas Adi mengatakan makanya Mbak Puan bilang akan mengevaluasi. Saya ingin tampilkan Mbak Puan bilang ada berita memang belakangan ini juga diberitakan bahwa Mbak Puan akan mengevaluasi narasi kritik Ganjar usai elektabilitas Ganjar turun. Meskipun waktunya mungkin antara elektabilitas dengan kritik yang dikeluarkan Ganjar belakangan ini belum tepat. Tapi Mas Jutar, kalaupun harus ada yang dievaluasi, apa yang akan dievaluasi dari Ganjar? Saya pikir apa yang harus dievaluasi dari Mas Ganjar, apa ya yang kira-kira dievaluasi ya? Saya pikir Mas Ganjar sudah on the track sih Mas. Sudah on the track, beliau sudah melakukan kunjungan-kunjungan juga, mensosialisasikan bagaimana Mas Ganjar itu pernah menjadi anggota DPR RI. Sekarang itu kan sering beliau menyampaikan bahwa ketika beliau di DPR RI bahwa beliau adalah salah satu orang yang turut ambil bagian dalam bagaimana perempuan untuk mencapai 30% itu. Jadi ini ketika dibuka ke publik sehingga publik mengetahui bahwa peran Mas Ganjar itu di DPR RI itu seperti apa. Lalu ketika di Jawa Tengah beliau mencoba untuk menjelaskan bahwa apa program-program yang dinilai publik juga di Jawa Tengah itu berhasil. Jadi kalau secara evaluasi, saya pikir ya mungkin secara menyeluruh ya,
yang namanya evaluasi itu kan bagian dari manajemen. Oke. Jadi bukan berarti kita mengevaluasi seolah-olah kita ini punya masalah banyak. Seperti gitu ada loh. masalah, oke. Iya, ya tetap mengevaluasi karena memang proses pemilu ini masih panjang. Oke. Ya, ini juga belum masuk masa kampanye. Baik. Tentu harus ada pertemuan evaluasi bagaimana kita untuk bisa memenangkan kompetisi Pilpres Oke. 2024. Baik, Bang Faldo, kalau Ganjar mengkritik pemerintahan Jokowi itu ibarat menepuk air di dulang terpercik muka sendiri gak sih? Karena kan PD Perjuangan memang adalah bagian dari penguasa, dari bagian dari pemerintahan Jokowi juga. Jadi apakah ini seperti menyentil diri sendiri? Ya, pertama saya pengen nyampein data-data yang tadi dibilang itu bahwa memang pada survei beberapa kali juga terkait MK tadi terutama yang dikritik kalau saya dipersempit ke sana ya, bahwa 69,1% orang santai-santai aja kok, bahkan mendukung. Satu, yang kedua terkait kritik apakah menepuk air terpercik muka sendiri ya, saya kira sih ya mungkin hanya Mas Ganjar yang bisa melihat hasilnya pasca survei nanti mungkin setelah ini gitu. Saya kira sih nggak apa-apa, kritik aja terus yang keras gitu, jangan pernah berhenti gitu. Karena di survei itu pun kayaknya udah mulai narasi kritiknya udah tajam banget gitu loh. Nah sekarang baru hasil dari kritik panjang tuh 5 angkanya misalnya, katanya begitu. Oke. Menurut saya sih kritik terus saja, dan saya kira fair juga gitu sebagai kandidat yang mungkin merasa tidak berada di bagian dari pemerintahan mungkin, karena kan dulu tuh mungkin kuenya tuh dibagi dua antara Pak Ganjar sama Pak Prabowo nih gitu. Nah nggak tahu nih Mas Ganjar masih tertarik nggak sama dukungan Pak Jokowi. Kenapa gitu. Bang Habib? Jadi kritik nggak ada masalah, itu bagian dari tradisi kita. Tapi bagaimana kita menjelaskan substansi kritik, ini soal hukum nih. Tadi kata Jutan kan soal apa, Jutan? Soal yang lebih luas, no viral, no justice dan lain sebagainya. Kan Ya. berarti kan bukan hanya MK-MK. Ya. Kalau saya melihat ya, ini bukan hanya klaim kerja sebagian orang, tapi kerja kita semua, terutama 9 fraksi DPR ya. Banyak Institusi sekali lah ya. kemajuan ya. Terutama misalnya kita melihat dalam konteks kita berhukum ya. Kita kemarin mengesahkan yang namanya KUHP ya. Di KUHP itu ada revolusi soal bagaimana kita berhukum. Yang pertama konsep rehabilitatif, yang kedua konsep reformatif, keadilan restoratif ya. Dua hal Restoratif tersebut ya. justice. Kita tahu misalnya pasal 36 KUHP. Oke. Itu kan mengacu pada ajaran dualistik. Artinya orang baru bisa dihukum kalau ada mens reanya terbukti. Baik. Nah, ini sangat relevan dengan situasi terkini yang tadi dibilang no viral, no justice. justice, oke. Banyak orang merasa dikriminalisasi gara-gara main sokmed dan lain sebagainya tanpa dicek mens reanya. Nah, kalau KUHP tersebut sudah berlaku saat ini, Baik. kasus-kasus tersebut tidak mungkin bisa diselesaikan tanpa harus ke pengadilan. Yang Oke. kedua, ya. Berarti Bang Habib Pasal mengatakan ini bukan hanya 263. kerja eksekutif Lalu. tapi juga legislatif. Ya kerja kita semua. Oke. Kerja semua. Pasal 263 KUHP Baik. yang menghapuskan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46 Pasal 14 tentang penyebaran berita bohong. Ini pasal yang menjerat Habib Rizik, Ahmad Dhani dan lain sebagainya. Diganti dengan yang lebih jelas bahwa pernyataan yang disebut berita bohong itu harus mengakibatkan kerusuhan fisik. Baik. Baru Oke. bisa dihukum. Nah, dengan ini banyak sekali mungkin ratusan kasus bisa diselesaikan Oke. tanpa harus berproses Ini Bang Habib Komisi 3 nih, jadi paham betul ya. Ya, itu. Oke. Ya. Gantian dulu ya Bang Faldo, kita ke kubu ini dulu nih. Bang Iqbal nih, Bang Iqbal. Inline soal yang ini. Oke, sebentar. Kalau dilihat dari elektabilitas tadi, kembali lagi ya ke elektabilitas. Kan kubunya Amin ini seolah dapat berkah nih dari panasnya pertarungan antara paslon 2 dan 3. Benar nggak merasa kayak gitu nggak? Karena Ya, trennya memang naik. Orang yang paling cocok mengkritik ya Mas Anies. Kenapa? Apa yang punya moral standing itu PKS. Iya, PKS Kenapa, khususnya Bang ya. Iqbal? Karena PKS belum pernah melakukan kecurangan. Iya. ya kan? Tapi saya doakan istiqomah terus mengkritik. Ya karena apa? Karena tadi ya lucu juga gitu, partai pemenang pemilu berada di pemerintahan masih di situ mengatakan bahwa produknya tidak berkualitas. Itu sama dengan orang yang punya pabriknya, orang yang bekerja di situ mengatakan perusahaan saya ini nggak kredibel nih gitu loh. Makanya kalau Anies yang mengkritik itu kayaknya positif itu. Ini berarti Wajar gitu substansinya maksudnya. bukan soal di masalah hukumnya masalah atau tidak, tetapi orang bertanya lah dia yang berada di situ, dia Menko-nya, dia Menkumhamnya, tetapi dia mengkritik penegakan hukum di pemerintahan yang saat ini dia masih berada di pemerintahan. Walaupun ada Caimin di koalisi Ya itu pemerintah tidak juga. Caimin kan wakil, tetapi Mas Anies sebagai simbolnya. Nah saya melihat begini, di samping itu juga yang terjadi sebenarnya pada fakta hukumnya banyak kasus-kasus masalah penegakan hukum. PSN itu
konflik agraria 73 kasus, termasuk di Wadas, termasuk juga di beberapa tempat. Dan menarik juga kasus-kasus hukum ini itu terjadi juga pada aktivis-aktivis, Jumhur Hidayat. Oke. Ya, contoh Ruslan Buton. Ruslan Buton tuh di daerah Sulawesi sana dia dijemput dari Mabes Polri. Baik. Itu luar biasa. Tapi amnesti juga ada, Bang. Dan ada banyak lagi kasus-kasus seperti itu, termasuk mentersangkakan aktivis buruh Baik. karena menyuarakan hak-haknya. Jadi pada faktanya bisa jadi statement 5 itu juga karena mereka yang di dalam tahu. Oke. Sehingga memang menyampaikan itu gitu. Oke, sepertinya Mas Eno dan juga Mas Jutan sudah mau menjawab, tapi kita harus jeda dulu. Nanti saya akan kasih kesempatan kepada koalisi dari Ganjar Mahfud untuk merespons hal tersebut. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Kontroversi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.